Dalam video ini, kita akan membahas fitur dan cara penggunaan aplikasi QWasis 3. Mulai dari yang paling kiri atas, terdapat toolbar media. Nah, fitur ini dipergunakan untuk menambah file ke dalam project yang kita buat. Bisa berupa file audio, file MIDI, sampel audio, loop, dan preset atau VST instrumen yang telah disediakan dalam aplikasi QWasis. Pada menu ini terdapat pilihan berupa yang pertama adalah audio. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan file audio seperti drum loop. Berikut cara untuk mendengarkan contoh file audio yang ada dengan cara mengklik autoplay di bawah kanan ini. Dengan fitur ini kita dapat mendengar terlebih dahulu file-file yang akan kita tambahkan ke dalam project. Setelah kita menentukan file yang kita inginkan, kita bisa mengkliknya 2 kali. Maka file yang telah kita pilih akan muncul dalam workspace. Nah, ini yang disebut dengan workspace atau tampilan depan dan juga bisa disebut dengan lembar kerja. Kemudian di bawah drum loop terdapat fitur My Audio File. Ini berfungsi untuk mengakses data-data audio yang ingin kita tambahkan nantinya ke dalam project kita. Sama seperti sebelumnya, jika kita ingin mendengarkan terlebih dahulu, maka klik autoplay. Dan setelah ditentukan file yang ingin kita tambahkan ke dalam project, kita tap 2 kali. Maka dia akan tampil di halaman workspace kita. Setelah itu, di bawah My Audio File terdapat My Sample. Di sini kita bisa mengakses data-data sampel yang telah termapping ke dalam mini sampler. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang penggunaan mini sampler. Selain menambahkan file audio, kita juga bisa menambahkan file MIDI ke dalam project yang kita buat. Di sini telah disediakan beberapa pilihan loop berupa file MIDI yang bisa kita tambahkan ke dalam project kita. Sama seperti sebelumnya, kita dapat mendengarkan terlebih dahulu dengan autoplay sebelum memilih file MIDI yang akan kita tambahkan ke dalam project yang kita buat. Setelah ditentukan cukup dengan tap 2 kali, maka file MIDI akan muncul pada tampilan workspace. Di bawah MIDI terdapat instrumen. Nah, di sini kita dapat mengakses beberapa instrumen yang telah disediakan oleh aplikasi. Setelah itu di bawahnya terdapat project. Di sini akan menampilkan data-data tentang project yang telah kita simpan sebelumnya untuk bisa kita akses kembali. Kemudian di bawahnya terdapat Mixdown. Ini akan menampilkan data-data project yang telah kita render berupa file audio. Kemudian di bawahnya ada Trash. Di sini akan ditampilkan beberapa data yang telah terhapus namun belum terhapus secara permanen. Kemudian di sebelah kanannya ada fitur Case. Nah, untuk mengaktifkan Case, terlebih dahulu kita harus menambahkan sebuah track ke dalam project. Caranya dengan mengklik add di bawah ini. Kemudian kita pilih MIDI. Maka setelah itu tombol case akan bisa diakses. Kemudian kita tap atau klik. Maka akan tampil virtual keyboard yang nantinya akan membantu kita dalam menyusun komposisi. Kita bisa scroll keyboard ini menjadi 1 oktav, 2 oktav, dan seterusnya, tergantung dari keperluan. Caranya dengan mengklik toolbar yang bergambar gembok di kanan ini terlebih dahulu. Kemudian jika kita zoom in, maka jumlah case akan bertambah. Dan sebaliknya, jika kita zoom out, maka jumlah case akan berkurang. Selain itu, di sini juga kita dapat mengganti instrumen. Caranya dengan mengklik tanda panah kanan atau ke kiri ini. Maka secara otomatis instrumen atau jenis sound akan berubah. Atau bisa juga dengan mengklik list browse. Nah, di sini
tampilannya akan lebih detail lagi tentang VST instrumen yang telah disediakan oleh aplikasi. Selain tampilan keyboard, kita juga disediakan drum pad virtual. Caranya mengganti ketampilan pad dengan cara mengklik ini. Maka tampilannya akan berubah. Nah, di sebelahnya terdapat edit. Di sini kita dapat menentukan kombinasi nada, bisa nadanya tunggal atau solo, bisa berupa chord mayor, chord minor, dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada repeat. Ini berfungsi untuk membuat irama. Iramanya bisa kita sesuaikan di sini. Kita bisa mengklik salah satu dari harga not ini, misalkan 1/8 atau 1/4 dan seterusnya. Untuk mengakses wheel, kita bisa klik ini, maka akan tampil di antaranya berupa sustain, pitch, dan mood, layaknya fitur pada keyboard. Nah, di sebelahnya kita bisa mengakses mixer. Di sebelah kiri menunjukkan mixer untuk masing-masing track atau channel. Kemudian yang berwarna merah di sebelah kanan adalah master out. Jumlah mixer yang berwarna putih atau mixer track akan sesuai dengan jumlah track yang kita buat atau yang kita pakai dalam project kita. Contohnya seperti berikut. Untuk lebih detail lagi tentang penggunaan mixer pada aplikasi Cubassist ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti pada video berikutnya. Nah, kemudian di sebelah kanan dari mixer terdapat indikator display workspace dengan indikator yang menunjukkan bar atau indikator yang menunjukkan waktu. Kemudian di posisi tengah terdapat beberapa tombol transport, di antaranya adalah backward yang berfungsi untuk mengembalikan playhead line ke posisi awal atau depan. Nah, ini yang disebut dengan playhead line. Sedangkan di sebelahnya adalah forward. Ini berfungsi sebaliknya, yaitu mengarahkan playhead ke arah akhir atau belakang. Selanjutnya adalah cycle. Ini berfungsi untuk menentukan pengulangan pada bagian yang diinginkan dengan menggunakan playback control. Ini yang disebut dengan playback control. Jadi, dengan menentukan jangkauan playback control, kita bisa mengulang-ulang bagian tertentu saja. Misalnya, kita letakkan playback control yang sebelah kiri di bar pertama. Kemudian playback control yang sebelah kanan kita letakkan di bar yang kedua, maka cycle atau pengulangan akan terjadi pada bar yang ini saja. Kemudian di sebelahnya ada record, ini untuk merekam baik audio maupun MIDI sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya di sebelah kanan dari record ada untuk mengaktifkan klik atau metronom yang bisa kita atur pada bagian di sebelah ini. Nah, jika ini di tap, maka akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita akan bisa menentukan cepat atau lambatnya tempo yang akan kita pergunakan dalam project. Caranya dengan menekan plus untuk mempercepat, sedangkan min untuk memperlambat. Atau bisa juga kita scroll ke atas untuk mempercepat dan ke bawah untuk memperlambat. Selain itu, kita juga bisa men-tap tempo sesuai dengan keinginan kita. Caranya seperti berikut. Maka tempo akan terdeteksi secara otomatis mengikuti cepat atau lambatnya ketukan kita. Kemudian di sebelahnya terdapat signature atau birama yang akan dipergunakan dalam project. Di sini kita dapat merubah birama seperti 4/4, 3/4, atau 6/4 dan sebagainya. Maka tempo dan workspace akan menyesuaikan dengan birama yang kita atur di sini.
Contohnya seperti ini, jika kita atur 4/4, maka ketukan dari klik atau metronom akan seperti ini. Nah, sedangkan jika kita atur 3/4, maka tampilan workspace akan menjadi seperti ini dan bunyi metronom akan menyesuaikan dengan birama 3/4. Kemudian di bawahnya terdapat pengaturan recording mode yang bisa kita atur punch in, punch out, dan pre-roll. Dan kemudian di sebelahnya adalah pengaturan pre-count mode yang berfungsi untuk menentukan jumlah bar sebelum mulai merekam. Contohnya seperti ini, jika kita tekan 1 bar, maka sebelum merekam akan ada hitungan 1 bar sebelum proses perekaman dimulai. Contohnya seperti ini. Begitu juga jika kita memilih 2 bar, maka akan ada 2 bar hitungan sebelum rekaman dimulai. Seperti ini. Nah, di sebelah kanannya ini adalah tombol untuk mengakses pembelian plugin dan berupa produk lainnya yang disediakan oleh vendor untuk menunjang penggunaan aplikasi ini. Teman-teman bisa mengaksesnya dengan membeli produk-produk tambahan tersebut sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sebelahnya adalah setup. Di sini kita bisa mengatur seperti project. Nah, project ini akan menampilkan data-data berupa sample rate yang kita gunakan dalam project, kemudian bit depth yang bisa kita tentukan menjadi 16 atau 24. Nah, kemudian di bawahnya untuk mengatur jumlah undo history. Kemudian berikutnya adalah arranger. Nah, di sini kita bisa merubah warna tampilan workspace kita menjadi 3 pilihan warna. Di antaranya adalah dark. Ini tampilannya seperti ini. Nah, jika kita memilih gray, akan tampilannya seperti ini. Dan bright akan tampilannya seperti ini. Nah, di sebelah kanannya terdapat pilihan screen mode. Di sini kita bisa merubah ukuran dari tampilan workspace atau tampilan keseluruhan dari screen dalam tampilan aplikasi ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di antaranya adalah tablet XL. Ini dipergunakan untuk tampilan pada perangkat tablet atau tab, dan tampilan phone untuk smartphone. Sini kita harus menyesuaikan dengan device yang kita pergunakan agar kita bisa nyaman dalam mempergunakan aplikasi ini karena akan berpengaruh pada tampilan di perangkat masing-masing. Nah, kemudian di bawahnya ada pengaturan untuk audio. Di sini kita bisa atur buffer size, kemudian input gain dan lain sebagainya. Di bawahnya ada pengaturan tentang MIDI. Kemudian di bawahnya lagi ada pengaturan tentang case atau pad. Kemudian di bawahnya ada pengaturan metronom. Nah, di sini kita bisa tentukan intensitas volume untuk metronom. Kemudian posisi dari bunyi metronom mau kita letakkan di sebelah kiri, kanan, atau tengah. Kita bisa mengaturnya di sini. Nah, di bawahnya ada pengaturan tentang mixdown atau render yang akan kita lakukan terhadap project yang telah dianggap selesai. Di sini kita bisa render dengan real time atau sebagainya. Nah, toolbar yang berbentuk tanda tanya ini untuk kita dapat mengakses seputar tentang Cubasis 3 ini. Baiklah, sekian dulu video tutorial tentang pengenalan fitur dasar dari Cubasis 3 ini. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang membuat sebuah project dengan menggunakan aplikasi Cubasis 3. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan video tutorial ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.